اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin dan juga para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala karunia dan kenikmatan sehingga kesempatan pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita semua untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang bisa dilakukan, yang semuanya tentu saja pilihan kepada kita semua untuk apa kita gunakan kesempatan yang baik ini. Tentu saja sebagai seorang muslim hendaknya senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu wujud rasa syukurnya terhadap apa yang Allah limpahkan daripada karunia serta kenikmatan kepada kita semua. Kesempatan pagi hari ini insyaallah kita coba lanjutkan masih dalam pembahasan matan Tuhfatul Atfal, syarah daripada matan Tuhfatul Atfal. Yang pertemuan lalu kita masih dalam pembahasan idgham juga, ya. Di mana idgham adalah kalau di bait syair atau di bait matan di situ wasani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat, ya, lakinnaha qismani qismun yudghamah, ya. Nah, di situ itu baitnya, lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyan mu'ulima, ya. Terakhir di situ pembahasan kita di mana bait tersebut membicarakan tentang hukum idgham atau apa yang dimaksud dengan idgham, ya. Idgham kalau kita lihat dari penjelasan atau pemaparan beberapa pertemuan lalu, maka tentu saja idgham yang dimaksud adalah melebur, ya, atau memasukkan satu huruf kepada huruf yang lainnya. Karena kita sedang berada dalam pembahasan hukum nun sukun dan tanwin, maka idgham ini tentu saja terjadi pada huruf nun sukun ataupun tanwin ini, ya. Karena di sana juga ada idgham yang lain, ya, yang tidak hanya berurusan dengan nun sukun dan tanwin saja. Ada idgham yang berurusan dengan huruf mim, ya. Ada idgham juga yang berurusan dengan huruf-huruf yang lainnya, ya, huruf yang sejenis atau huruf yang dikeluarkan dari satu makhraj ataupun yang lainnya, ya. Maka untuk pembahasan yang kita bicarakan di sini sementara adalah idgham yang berkaitan dengan hukum nun sukun dan tanwin. Sehingga ketika dijelaskan idgham
pada bab nun sukun dan tanwin, maka yang dileburkan, yang dimasukkan adalah huruf nun sukunnya ya, kepada huruf berikutnya. Karena sebagaimana yang sudah jelaskan bahwa idgham itu adalah meleburkan atau memasukkan satu huruf kepada huruf yang lainnya. Kalau dalam pembahasan hukum nun sukun dan tanwin, maka tentu saja yang dimasukkan, yang dileburkan kepada huruf yang lainnya adalah huruf nunnya. Dikatakan ya, wathani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat ya. Jadi idgham ini terjadi ketika nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan 6 huruf yarmulun yang terkumpul dalam kata yarmulun. Ya, ra, mim, lam, waw dan nun ya. Nah, ini 6 huruf yang ketika nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan 6 huruf ini maka dia diidghamkan. Secara praktek diidghamkan yaitu dimasukkan huruf nunnya ke dalam 6 huruf ini. Salah satu daripada 6 huruf ini. Nah, kemudian setelah itu pembahasan berlanjut kepada lakinnaha qisman. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, akan tetapi idgham yang dimaksudkan, idgham dalam pembahasan ini, ada 2 macam. Ya. Lakinnaha qismani. Ya. Yang kedua, idgham tersebut ada 2 macam. Qismun yudghama fihi bi ghunnah biyanmu ulima. Yang pertama, macam yang pertama, jenis idgham yang pertama adalah jenis yang qismun yudghama fihi bi ghunnah, yaitu idgham yang ketika diidghamkan, ketika terjadi itu fihi bi ghunnah, disertai dengan ghunnah. Nah, ini sudah dibahas sebetulnya pertemuan lalu ya. Fihi bi ghunnah. Kapan idgham itu disertai dengan ghunnah? Biyanmu ulima, yaitu ketika berjumpa dengan huruf yanmu ya, dari 6 huruf idgham secara keseluruhan. Maka idgham yang disertai dengan ghunnah adalah ketika bertemu dengan 4 huruf yanmu. Sukun ataupun tanwin bertemu dengan 4, salah satu daripada huruf yanmu yang 4 ya. Baik. Maka bisa disimpulkan bahwa ketika nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan 4 huruf atau salah satu daripada 4 huruf yanmu, maka idgham tersebut terjadi disertai dengan ghunnah. Idgham tersebut disertai dengan ghunnah. Ini sudah menjadi pembahasan kita semua ya di pertemuan yang lalu. Baik, akan tetapi lagi ini ya. Jadi setelah kita ketahui bahwa ada idgham yang ketika terjadi disertai dengan ghunnah ya, yaitu ketika nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, ternyata ada pengecualian. Ya, ternyata ada pengecualian di bagian yang pertama ini. Yaitu bagian pertama yang dimaksud adalah idgham yang dighunnahkan atau biasa diistilahkan dengan idgham bi ghunnah. Ya. Idgham bi ghunnah. Nah, ada pengecualian ya disebutkan dalam bait selanjutnya ya. Lakinnaha qismani qismun yudgham fihi bi ghunnatin biyanmu ulima illa idza kana bi kilmatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala ya. Bisa dilihat di situ ya di halaman ke-33 ya. Halaman 33 dalam kitab bait selanjutnya adalah illa idza kana bi kilmatin fala tudghim. Ya, kalau mau potong secara lengkap dari segi makna di situ. Illa idza kana bi kilmatin fala tudghim. Kadunya thumma sinwanin tala. Nah, tadi kita sudah jelaskan bahwa idgham itu terbagi menjadi 2 atau ada 2 macam dilihat dari sisi ghunnahnya. Ada yang dighunnahkan atau disertai dengan ghunnah yaitu ketika berjumpa dengan salah satu 4 huruf yanmu ya. Nah, tapi untuk nun sukun ataupun tanwin ketika bertemu dengan 4 huruf ini ada pengecualian. Pengecualian dalam artian apa?
tidak digunnahkan. Ya, tidak digunnahkan atau bahkan apa? Tidak diidghamkan. Kita lihat. Illa idza kana bi kilmatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanin tala. Kecuali jika kana, ya. Keduanya nun sukun dan huruf-huruf idgham ini bertemu dalam satu kata. Ya. Fala tudghim, maka jangan diidghamkan. Ya, maka jangan diidghamkan ka dunya thumma sinwanin tala. Seperti ya, kata dunya ataupun sinwan, ya, maka hal tersebut dibacalah dengan izhar, ya, maksudnya dibaca dengan izhar dan tidak diidghamkan. Nah, jadi setelah kita jelaskan tadi ya bahwa ada 4 huruf yang ketika nun sukun bertemu dengan salah satu 4 huruf tersebut ya, maka dia harusnya diidghamkan. Harusnya diidghamkan dengan disertai gunnah, tapi ada pengecualian ya. Yaitu ketika 4 huruf tersebut atau nun sukun yang bertemu dengan salah satu 4 huruf tersebut berada dalam satu kata. Maka fala tudghim, tidak diidghamkan. Di sini bisa dilihat ya, di kata tudghim ada catatan kecil di situ ya. Bahwa fala tudghim ini sedikit menyinggung tentang bahasa Arab ya. Jadi dibaca fala tudghim dengan mengkasrahkan huruf ghain dan menjazmkan ya, mensukunkan huruf mim ya. Yang artinya la di situ fala yang dimaksud adalah la nahiyah ya. La yang tujuannya adalah larangan ya, la nahiyah tuh. Jadi fala tudghim di sini la nahiyah ya. Kalau la nahiyah maka menjazmkan ya, di antara amalnya, di antara apa yang dilakukan oleh la nahiyah adalah menjazmkan ya, jadi disukunkan. Maka artinya adalah jangan engkau idghamkan, jangan diidghamkan ya. Sebagian redaksi menyatakan bahwa di situ dibaca dengan fathah pada huruf ghain, fala tudgham, atau aslinya adalah fala tudghamu. Sehingga huruf la yang dimaksud di situ adalah dianggap sebagai la nafiyah, la untuk peniadaan ya. La untuk peniadaan. Dan kalau hal tersebut yang dianggap adalah la tersebut dianggap sebagai nafiyah, maka maknanya akan menjadi tidak diidghamkan ya. Jadi asalnya la tudghamu ya, la tudghamu asalnya. Mimnya juga berharakat dhammah ya, disukunkan ya, disesuaikan dengan ya bait syair ya, menyesuaikan dengan timbangan bait syair ya. Ini sebagian redaksi, namun tentu saja redaksi yang paling banyak adalah fala tudghim ya, fala tudghim. Nah, al-muhim kita kembali kepada maksud daripada bait ini. Maksud daripada bait ini ya, sekali lagi adalah ya, bahwa selain idgham ya, atau pembahasan idgham, nun sukun ketika bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yaitu yanmu ya, yang awalnya hukum asalnya adalah diidghamkan dengan disertai gunnah, maka ada pengecualian. Ada pengecualian dalam artian tidak diidghamkan apalagi digunnahkan ya. Maksudnya adalah diizharkan secara bacaan, yaitu ya ketika huruf nun sukun bertemu dengan salah satu 4 huruf dalam satu kata. Ya, ini penyebab ya, ini yang menjadi sebab diizharkan atau tidak diidghamkannya nun sukun ataupun tanwin ketika bertemu dengan salah satu 4 huruf yanmu. Nah, maka pengecualian tersebut ya, syaratnya adalah apa? Bertemunya antara nun sukun ataupun tanwin dalam satu kata ya, dalam satu kata. Baik. Kita jelaskan terlebih dahulu apa yang dituliskan di dalam kitab ya.
Susunannya di sini makna kata, ya. Ada beberapa makna kata. Jadi penulis atau penyusun biasa membahas terlebih dahulu apa yang dimaksudkan di dalam kata, ya. Makna kata-kata yang sekiranya asing, ya, yang sekiranya butuh penjelasan, maka dijelaskan terlebih dahulu. Di sini disebutkan dalam bait idza kana. Naknya ada dua, naknya ada alifnya, ya. Itu disebut dengan aliful itsnain, ya. Alif yang menunjukkan kepada dua pelaku, ya. Kurang lebih begitu. Jadi idza kana bikilmatin fala. Idza kana, na di situ atau kana di situ, ya, ditambahi alif yang menunjukkan tadi apa? Ada dua pelaku, ya, atau dua objek yang dituju, ya. Dua objek tersebut adalah keduanya, ya, yaitu nun sukun dan huruf yanmu, atau salah satu daripada huruf-huruf yanmu, ya, tadi sudah kita singgung. Naam, bikilmat, ya, bikilmatin di sini adalah maksudnya tadi juga sudah dijelaskan, yaitu bertemu dalam satu kata, ya. Ini memang kalau diartikan secara letterlek, ya, secara bahasa susunan katanya memang agak susah, ya. Bi kilmatin, ya, bi itu dengan, kilmatin itu kata, ya, dengan kata. Ini agak susah, maka butuh penjabaran di situ. Maksud daripada bi kilmatin adalah dalam satu kata, ya, bertemu dalam satu kata. Nah, para hadirin dan juga pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dilihat dari penjelasan di sini dikatakan bahwa bait ke-11 ini menjelaskan kepada kita tentang pengecualian dalam idgham secara umum, ya. Ya, dalam idgham bi ghunnah. Ya, meskipun bentuknya menyerupai tentu saja idgham bi ghunnah, ya, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ya ataupun waw, ya. Namun karena bertemu dalam satu kata, ya, maka nun sukun pada kata-kata tersebut harus dibaca dengan jelas, ya, atau diizharkan seperti bunyi an in, un, ya. Nah, seperti contohnya dikatakan dalam syair, ya, atau di dalam bait, sinwan dibaca sinwan, ya, tidak dibaca sinwan, ya. Sinwan tidak, ya. Nah, meskipun bisa-bisa saja, ya, kalau mau kita baca seperti itu, ya, tapi ini merupakan salah satu daripada pengecualian, ya, artinya tidak diidghamkan, tidak dibaca idgham seperti biasanya ketika berpisah, ya, nun sukun dalam satu kata, huruf waw di kata yang lain. Nah, demikian juga dengan kata dunya, ya, dalam kata dunya, ya. Dalam kata dunya, ya, juga di sini tidak dibaca dunya, ya, tidak dibaca dunya, maka dibaca dunya, ya, dibaca dunya karena diizharkan, tidak diidghamkan, disebabkan nun sukun dan ya di sini bertemu dalam satu kata. Nah, kemudian ada istilah yang disebutkan oleh para ulama bahwa hal tersebut dinamai atau dinamakan dengan izhar mutlaq. Izhar mutlaq. Ya. Maksudnya apa? Jadi kalau kondisi tersebut dijumpai, maka secara mutlak dibaca izhar. Secara mutlak dibaca izhar tanpa melihat alasan apapun. Ya. Enggak dilihat kan ini nun sukun bertemu dengan ya, kan ini nun sukun bertemu dengan waw, enggak, ya. Mau nun sukun bertemu dengan waw, mau nun sukun bertemu dengan ya, kalau berada dalam satu kata mutlak dibaca izhar. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Maka diistilahkan dengan kondisi tersebut, para ulama mengatakan disebut dengan atau diistilahkan dengan izhar mutlaq, ya. Karena tidak ada kaitan dengan apapun, ya, sebagaimana izhar halqi, ya, izhar halqi, ya, berkaitan dengan halq, ya, diizharkan karena berjauhannya atau sangat jauhnya antara makhraj huruf nun dengan makhraj halqi, sehingga mudah untuk diucapkan atau paling mudah diucapkan dengan diizharkan, ya.
Nah, adapun di dalam izhar mutlak ini ya tidak ada alasan apapun, ya tidak ada alasan apapun yang dikatakan para ulama sebagai izhar mutlak atau mutlak dia wajib diizharkan secara bacaan. Nah, ya kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim ya ada 4 kata yang 4 kata tersebut ya menjadi alasan sebetulnya ya, atau yang empat kata tersebut yang dimaksudkan di dalam pengecualian yang sedang kita bahas. Ini dikatakan ada 4 kata di dalam Al-Quran yang dibaca secara izhar mutlaq atau dihukumi izhar mutlaq. Ya. 4 kata tersebut adalah terdapat dalam surat Shaf ya, As-Saff. Di situ dikatakan ka'annahum bunyanum marsus ya. Dalam surat As-Saff ayat 4, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyan ya. Kata yang pertama adalah bunyanum marsus ya. Jadi tidak dibaca bunyan ya, karena nun sukun bersama ya berada dalam satu kata. Ini kata yang pertama. Jadi di dalam Al-Quran hanya ada 4 kata saja. Ini kata yang pertama yaitu terdapat pada surat As-Saff ayat yang keempat. Kata yang pertamanya adalah bunyan. Nah, kemudian kata yang kedua dijumpai dalam surat Ar-Ra'd. Dalam surat Ar-Ra'd ya. Yaitu kata sinwan. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 4. Ya. Surat Ar-Ra'd ayat yang keempat. Bunyinya wazar'un wa nakhilun sinwan. Ya, sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa. Ya. Di sini kata yang kedua adalah kata sinwan. Ya, itu nun sukun bertemu dengan huruf waw dalam satu kata atau diistilahkan dengan izhar mutlaq. Sinwan. Ini kata yang kedua. Kata yang ketiga adalah terletak pada surat Al-An'am ayat 99. Katanya adalah qinwan. Nun sukun berjumpa lagi dengan huruf waw ya. Berjumpa lagi dengan huruf waw. Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah. Qinwanun daniyah terdapat dalam surat Al-An'am ayat 99. Jadi ini kata yang ketiga dalam Al-Quran yang disebut dengan izhar mutlaq, yaitu kata qinwan. Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah. Qinwan, tidak dibaca qinwan. Nah, kata yang keempat adalah kata ad-dunya. Ya. Ad-dunya, dimanapun ya. Nah, jadi dunia ini tidak hanya di surat tertentu saja ya, tapi dimanapun kita jumpai kata dunya maka pasti dihukumi sebagai izhar mutlaq. Izhar mutlaq maksudnya nun sukunnya dibaca secara jelas ya. Jadi dimanapun kita jumpai kata ad-dunya maka pasti dibaca secara izhar nun sukunnya. Wa mal hayatu di sini katakan ya. Dari salah satunya adalah dalam surat Ali Imran ayat 185, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ya. Nah, tapi di sini bukan berarti ya hanya dalam surat Ali Imran ayat 185 saja ya. Tapi juga di ayat-ayat yang lain yang kita jumpai kata ad-dunya maka dibaca secara izhar juga ya. Baik. Itu saja mungkin ya materi yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kalau kita simpulkan ya bahwa bait yang ke-11 ini menerangkan tentang pengecualian pada hukum idgham ya, pengecualian pada hukum idgham yang asalnya ketika nun sukun dan tanwin, ketika nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan 6 huruf yarmulun maka diidghamkan ya, maka ada pengecualiannya kecuali ketika nun sukun ataupun tanwin, nun sukun ya, nun sukunnya bertemu
salah satu daripada 6 huruf ini dalam satu kata, atau salah satu daripada 4 huruf ini dalam satu kata, maka hukum idghamnya hilang. Ya, bahkan dikatakan atau diistilahkan dengan izhar mutlak. Ya, dibaca secara izhar nun sukunnya. Ya, seperti kemudian dilanjutkan. Ya, pengecualian tersebut hanya terdapat pada 4 kata saja di dalam Al-Quranul Karim. Ya, 4 kata tersebut seperti tadi yang sudah dijelaskan, yaitu adalah kata bunyan, bunyan, qinwan, kemudian sinwan, dan kata ad-dunya. 3 yang pertama, ya, bunyan, sinwan, dan qinwan ini hanya ada pada satu ayat saja atau satu tempat, ya, meskipun sinwan ada 2, ya. Ada 2, tapi ya terdapat dalam satu titik saja, ya, atau satu ayat di dalam Al-Quran, masing-masing satu. Kecuali pada kata ad-dunya, ya. Pada kata ad-dunya, maka bisa dijumpai di berbagai surat, ya. Maka sekali lagi 4 kata tersebut, ya, ketika kita jumpai, kalau secara hukum, ya, sekilas, maka dihukumi idgham sesuai kaidah yang berlaku sebelumnya. Tapi ternyata masuk dalam pengecualian sehingga tidak dibaca idgham tapi dibaca secara izhar, disebut dengan izhar mutlaq. Baik, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas jenis idgham yang kedua. Tadi dikatakan, ya, di pembahasan idgham, wa tsani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat lakinnaha qismani, ya. Idgham tersebut ada 2 macam. Qismun yudghama fihi bi gunnah, ya, yang qismun yang pertama, jenis yang pertama adalah qism idgham yang disertai dengan gunnah dan di pertemuan berikutnya insyaallah kita akan membahas tentang jenis idgham yang kedua, ya, yaitu dikatakan watsani idghamun bi ghairi gunnah, ya. Nah, jenis yang kedua daripada jenis idgham atau hukum idgham adalah idgham yang bi ghairi gunnah, tidak disertai dengan gunnah atau biasa disebut dengan idgham bila gunnah. Itu saja yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, nah, syukran jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Ustaz. Iya, kita lanjut di sesi berikutnya, yaitu sesi tilawah, ya. Seperti biasa kita insyaallah akan coba melanjutkan pembahasan terkait tilawah. Yang pertemuan lalu kita sudah sampai di surat Al-Jin, ya, di surat Al-Jin di ayat ke-9 terakhir, ya. Kita lanjut di ayat berikutnya, di ayat ke-10. Seperti biasa silahkan disimak terlebih dahulu, kemudian sebisa mungkin diikuti, ya. Baru setelah itu bagi siapa saja yang ingin mencoba menyetorkan bacaannya untuk kemudian dikoreksikan, maka kami persilahkan, ya, baik dari interaktif, ya, dari telepon yang masuk ataupun peserta Zoom ataupun peserta yang hadir di studio di sini, ya. Nah, silakan diikuti terlebih dahulu, maksimalkan dari segi bacaannya. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, saya ingatkan terlebih dahulu, ya, kepada semuanya, ya, baik yang ada di studio ataupun di luar sana yang biasa mungkin menyetorkan bacaannya. Kita memang sedang membahas surat demi surat, ya, tapi jangan kemudian lupa untuk memaksimalkan secara bacaan lafaz ta'awudz, ya, ta'awudz ataupun basmalahnya, ya. Ta'awudz basmalahnya juga tolong dimaksimalkan, ya. Sebagian tidak terlalu memperhatikan bacaan daripada ta'awudz ini. Ya, kita ingatkan untuk dimaksimalkan juga sebagaimana antum memaksimalkan bacaan surat-surat yang sedang kita bahas. Nah, sekali lagi silakan dimaksimalkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. Baik, tolong diperhatikan tebal dan tipisnya, ya, disesuaikan dengan proporsional, ya. Maksudnya yang tipis dibaca tipis, yang tebal dibaca tebal, ya. Seperti wa anna la nadri asya syarrun urida syarru. Nah, di sini jangan sho, ya. Shinnya siap ke huruf ro-nya, tidak demikian, ya. Jangan asyarrun, jadi dari hamzahnya sudah jadi tebal, ya. Nah, jangan sampai demikian. Nah, kemudian di ikhfa ada huruf fa di sini. Bima fi jangan sampai mau, ya. Ikhfa'nya menebal, tidak demikian secara prakteknya. Baik. Sama dengan hamzah pada kata al-ard, ya. Al-a, fil-a, ya. Kita biasanya, ya, atau kadang lah mungkin bahasanya, ya. Kadang terkecoh dengan ro yang sering memang dalam kondisi tebal misalnya. Ya, ro-nya memang ditebalkan, tapi hamzahnya jangan ikut menebal. Ordi, la. Ya. Tapi fil ardi hamzah fathahnya disempurnakan ardi, ya, ardi. Naam. Baik. Fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Naam, di sini am arada bihim rabbuhum, kedua mim yang disukunkan di sini, ya, atau bahkan tiga am arada bihim rabbuhum, di sini tidak ada yang digunnahkan dengan gunnah yang panjang, ya. Maksudnya adalah diizharkan sesuai dengan kadar bainiyahnya. Nah, baik, sekali lagi silakan dimaksimalkan. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Wa anna minna as-salihuna wa minna duna dhalik. Baik, di sini mengingatkan saja pada nun yang bertasydid, ya. Hampir diawali hampir setiap awal ayatnya, ya, ada kata wa anna, kalau enggak wa inna, ya. Atau wa annahu, ya. Maka di sini setiap nun yang bertasydid diperhatikan kadar gunnah yang dipanjangkannya, ya. Setiap nun yang bertasydid maka silahkan digunnahkan, ya, dengan gunnah yang panjang, ya, sesuai dengan kadarnya. Di ayat ini kita jumpai ada beberapa nun yang bertasydid. Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik, ya. Kunna lagi, ya. Nun bertasydid. Nah, kadang orang ketika ada nun yang bertasydid lebih daripada satu, ini ragu untuk memanjangkan, ya, padahal kadarnya sama saja, ya. Kadarnya sama saja. Silakan dimaksimalkan. Nah, wa anna minna
الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. Nah, di situ ada dua qaf ya. Taraiqaqi, qi, qi. Jelaskan kedua harakat yang masing-masing dimiliki oleh kedua huruf qaf di sini. Qaqidada. Kemudian ini juga mengingatkan ya tadi harusnya dari awal untuk mad iwad di setiap akhir ayat ya. Di situ kadarnya dua harakat. Kemudian jangan diakhiri dengan hamzah, artinya menutup kedua pita suaranya ya. Tapi dihabiskan di udara. Qidada, da, dua harakat. Jangan da, ada seolah ya, seolah ada hamzah di situ. Tidak demikian prakteknya. Nah, sekali lagi, kunna taraiqa qidada. Wa anna dhananna allan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Ya, sampai situ dulu ya untuk bacaan atau tilawah daripada surat Al-Jin. Kita coba sekali lagi untuk dibaca ya, silakan dimaksimalkan untuk pemantapan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا.
وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Baik, itu kurang lebih ya bacaan daripada potongan ayat dalam surat Al-Jin. Insyaallah kita lanjut untuk ayat berikutnya di pertemuan-pertemuan mendatang. Nah, berikutnya kita coba terima terlebih dahulu setoran bacaan dari para pemirsa dan juga para peserta yang hadir di studio. Nah, Baik, kita masuk sesi interaktif. Kami informasikan kembali, Ikhwatal Islam A'azanullah wa iyyakum. Silakan bagi yang ingin bergabung untuk membaca surah Al-Jin, silakan dapat menghubungi 02286862637. Dan untuk peserta Zoom, silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, untuk peserta pertama kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom, silakan ada Abdul Hadi Muslim. Ahlan wa sahlan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ألن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. ya afwan Pak Abdul Hadi, diulangi ayat yang terakhir. Coba. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. Ya, keluarkan haknya. Amanna bih. Nah. Amanna bih. Langsung ya. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا.
Taib, la ba's. Ya, barakallahu fiik. Baik, naam, syukran jazakallahu khairan kepada Abdul Hadi Muslim. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk penelpon yang masuk, silakan. Nah, terputus, kami informasikan kembali, silakan bagi yang ingin ikut menyetorkan bacaannya di surah Al-Jin dapat menghubungi 02286862637, dan untuk peserta Zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom kembali. Ada yang penelpon masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana aku di Bandung. Ustaz. Kecil suaranya. Bisa diulangi dari mana, dengan siapa, dari mana? Di Akim di Bandung. Nah, dengan Akhi Alvin di Bandung. Alhamdulillah. Nampak. Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna la tadri asyarrun urida biman fil ardi am arada بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. Ya, afwan, Akhi Alvin. Ya. Tadi kita sudah menyinggung terkait kesempurnaan harakat atau memperhatikan tebal dan tipis, ya. Coba dilihat, ya, kemudian disempurnakan juga di kata asyarru, ya. Asyarru, ru-nya ditebalkan, ya. Kemudian shinnya coba diperhatikan kesempurnaan fathahnya. Ya. Syarru, baru masuk ke ro-nya yang tebal, ya. Jangan tebal sedari huruf shinnya, ya. Begitu juga dengan kata al-ardi, ya. Ardi, fil a, ya. Hamzahnya difathahkan dulu dengan sempurna, jangan ordi, ya. Enggak. Tapi ardi. Nah, coba sekali lagi. Aduh, putus. Kalau terputus. Nah, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom kembali, Ustaz. Ada Pak Dadat Sujatmika. Nah, ahlan wa sahlan. Ya, enggak, Pak Dadat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Pak Dadat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Ya, punten Pak Dadat. Halo. Ya Ustaz. Coba diulangi sekali lagi, ya. Perhatikan mim sukunnya. Ya, mangga. Wa anna la nadri asyarrun wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Ya. Wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu harba.
وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. طيب ya Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, syukran, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Pak Radat yang sudah ikut bergabung. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta yang ada di studio, mungkin. Kang Tommy Silakan. mangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا كنا طرائق قددا. Sekali lagi, kunna طرائق قددا. Kenapa jadi qi? Oh, hai. Keluarkan kunna apa? Khayshumnya nggak usah ikutan. Kunna طرائق قددا. Kerasa nggak tuh? Kenapa? Kok ada? Iya. Ya, mangga sekali lagi. Kunna طرائق قددا. Ya, nanti dilatih ya. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi walan nu'jizahu haraba wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Nggak bas. Syukuran Ustaz, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada peserta yang ada di studio, Kang Tommy. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan untuk peserta yang ada di studio. Nah. Silahkan. Selanjutnya. Ya. Lanjut Azka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna la nadri asyarrun urida bima fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Coba lebih perlahan lagi. Dijelaskan setiap hurufnya. Ardi. Dodnya coba dijelaskan. Wa anna la nadri asyarrun urida bima fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Wa anna minnas salihuna wa minna duna zalik kunna tara'iqa qidada. Wa anna
ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. Keluarkan ha-nya. Amanna bih. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Bakhsawa. Kasih gunnahnya. Kasih suara hidung. Faman yu'min. Sama. Faman. Kasih hidungnya. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. La ba's. Nah, Baik, nah syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fika kepada Akhi Azka yang sudah ikut membaca surah Al-Jin. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan untuk antum yang ingin ikut bergabung dapat menghubungi line interaktif di 02286862637 dan untuk peserta Zoom silahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik. Nah, kami berikan kesempatan untuk peserta di studio kembali mungkin. Nah. baca perlahan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن kasih hidung. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Ya, la ba's. Baik, nah syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Akhi Hafiz yang sudah ikut membaca potongan surah Al-Jin ini. Silahkan kami informasikan kembali bagi yang ingin bergabung dapat menghubungi line interaktif di 02286862637 dan untuk peserta Zoom silahkan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk peserta yang ada di studio. Silakan Kakak Umar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada wa anna
fil ardi walan nu'jizahu haraba wa anna lamma sami'nal huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Ya, cukup. Baik, nah, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Akhi Umar. Nah, baik, kita kembalikan kepada Al-Ustaz. Ya, alhamdulillah, para hadirin dan juga para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Untuk penutupan mungkin kembali kita coba ingatkan ya bahwa secara khusus santri-santri ya atau para penggiat Al-Qur'anul Karim bahwa perlu diingatkan ya membaca Al-Qur'an atau para penghafal Al-Qur'an atau para penggiat Al-Qur'an ini tidak hanya diperhatikan dari segi kualitas hafalan saja ya, tapi perlu juga di sisi lain untuk berusaha memaksimalkan dari kualitas bacaan ya, dari segi kualitas bacaan, bahkan ini yang paling utama ya, bahkan ini yang paling utama atau lebih utama dari hanya sekedar menghafal ya. Bisa dikatakan percuma ya, bisa dikatakan percuma, hafalannya banyak tapi bacaannya amburadul, salahnya banyak, nggak tahu mana lahnul khafi mana lahnul jali ya, ini repot sekali ya. Bisa dikatakan percuma ya, tidak percuma amat ya, ada kebaikan insyaallah, tapi ya ini menunjukkan bahwa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar ini lebih urgen ya lebih penting daripada hanya sekedar menghafal ya. Maka ya bisa disimpulkan bahwa jangan ngebet ya, sangat bersemangat dalam menghafal tapi di sisi lain tidak memperhatikan kualitas bacaannya. Ini kenapa demikian ya, kenapa disampaikan atau dikatakan bahwa bacaan atau kualitas bacaan itu jauh lebih penting daripada hanya menghafal, karena ini mempengaruhi isi kandungan daripada Al-Qur'an ya. Kalau kita membaca salah, tadi ada lahnul khafi, ada lahnul jali. Lahnul jali ini ya mudahnya adalah kesalahan dalam membaca Al-Qur'an yang bisa atau ada kemungkinan merubah dari segi makna. Bukan hanya merubah, bisa jadi merusak ya, merusak dari segi maknanya. Nah, sekarang kalau kita misalnya hafal tapi bacaannya salah, yang kesalahan tersebut kesalahan yang memungkinkan untuk mengganti, merubah atau merusak makna, kan percuma ya. Seolah kita membawa sesuatu yang buruk ya. Membawa sesuatu yang buruk. Disangkanya kebaikan tapi ternyata ada keburukan yang banyak di situ. Nah, maka hal ini ya bukan berarti kemudian kita menggembosi orang yang sedang bersemangat menghafal, tapi maksudnya adalah teruskan, lanjutkan menghafal, namun sementara itu juga berusaha untuk meningkatkan kualitas bacaan kita ya. Baik, kemudian ya hal ini ya ada upaya untuk meningkatkan kualitas bacaan ya. Ini tidak bisa didapatkan, mustahil. Mustahil bisa didapatkan. Kualitas bacaan Al-Quran yang baik dan benar ini mustahil bisa didapatkan kecuali oleh orang yang benar-benar serius. Kalau cuma buat sampingan, kalau cuma buat iseng, demi Allah nggak bakal dapat kualitas bacaan Al-Quran yang baik. Jadi perlu keseriusan. Keseriusan itu seperti apa? Tentu saja keseriusan yang dimaksud adalah berusaha konsisten, memperhatikan setiap majelis yang dia hadiri, yang di dalamnya diterangkan tata cara membaca Al-Quran. Betul-betul konsisten, tidak mengulangi kesalahan. Ya. Salah satu ciri orang yang tidak betul-betul serius atau tidak maksimal dari keseriusannya atau kesungguhannya adalah masih sering mengulangi kesalahan yang sama, yang sekiranya bahkan remeh. Nah, maka kalau orang serius, benar-benar serius, ya benar-benar sungguh-sungguh untuk memperbaiki kualitas bacaannya,
Ya, setiap kesalahan yang dilakukan dia pasti akan memperhatikan, dia pasti akan berusaha memperbaiki, dia pasti akan berusaha melatihnya, ya, berusaha akan melatihnya. Ya, paling tidak secara berangsur, ya, secara bertahap, ada tahapannya sedikit demi sedikit ke arah yang lebih baik. Ya, nah, ini jadi sekali lagi berkaitan atau bergantung pada kesungguhan kita, ya, bergantung kepada kesungguhan kita dalam berusaha meningkatkan kualitas bacaan kita. Ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Apa yang disampaikan betul-betul bisa dimaksimalkan secara prakteknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa istiqamah dalam menuntut ilmu, istiqamah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap harinya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.